البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. Oh, masih ayat-ayat ya. Wa qala ta'ala walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah menempati negeri itu, yaitu Yasrib, yaitu Madinah, dan beriman sebelum mereka, yaitu sebelum kebanyakan muhajirin, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak merasa dengki kepada keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri sangat fakir. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang dilindungi dari kebakhilan, dari sikap kedekut diri sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tayyib, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini sudah kita lewati kok ya, surat Al-Hasyr, yaitu Allah Ta'ala setelah memuji kejujuran dan kesungguhan orang-orang muhajirin di dalam menolong Nabi SAW, dan mereka itu berhak mendapatkan faid, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan itu. Kemudian apa? Orang yang kedua yang berhak mendapatkan itu dan sekaligus mendapatkan pujian adalah orang-orang Ansor, yang mereka lebih dulu menempati Madinah, dan mereka lebih dulu untuk beriman melebihi jumhur dari orang-orang muhajirin. Walaupun apa, jelas yang pertama kali beriman jelas apa? Orang-orang Makkah. Tapi apa? Tidak sebanyak, mereka tidak terlalu banyak yang beriman. Sementara untuk rentang waktu antara masa apa itu, sejak Bai'atul Aqabah pertama, yaitu berimannya beberapa orang Ansor, sampai berakhirnya masa dikatakan sebagai as-sabiqunal awwalun, dan juga sampai berakhirnya masa hijrah ke Madinah, yaitu tahun 8 Hijriah, maka jelas orang-orang Ansor sudah banyak yang lebih dulu beriman daripada jumhur orang muhajirin. Makanya disebutkan di sini apa? Wal imana min qablihim, orang Ansor beriman sebelum orang muhajirin, maksudnya adalah jumhur muhajirin. Tayyib. Yuhibbuna, ada panggilan kan? Enggak dengar lagi. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor ini mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, tidak merasa sempit dan susah ketika makin banyak orang yang datang. Bahkan mereka gembira dengan kedatangan saudara-saudara seiman tadi. Dan ini kalau dikisahkan banyak sekali. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Disebutkan oleh jumhur mufassirin, hajah di sini adalah hasad, yaitu mereka tidak mendapatkan kedengkian di dalam hati mereka. Mimma utu, dari keutamaan yang dikaruniakan kepada orang-orang muhajirin. Karena memang apa? Allah Ta'ala 3 kali di dalam Al-Quran menyebutkan muhajirin itu selalu lebih dulu daripada orang Ansor. Demikian pula Rasulullah lebih mengutamakan muhajirin daripada Ansor. Tapi apa? Orang Ansor tidak merasa dengki dengan keutamaan-keutamaan tadi. Demikian pula keutamaan secara individual, keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yaitu apa? 10 orang yang masuk surga itu semuanya adalah dari muhajirin. Orang Ansor tidak merasa dengki dengan keutamaan-keutamaan tadi. Tayyib. Karena apa? Yang mereka cari adalah akhirat. Mereka tidak mencari dunia. Tayyib. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam apa? Tafsir ayat ini, dalil-dalil yang banyak tentang keagungan hati orang-orang Ansor. Di mana begitu orang Ansor datang, langsung apa? Mereka membagi harta mereka jadi 2 dan sebagainya itu. Orang muhajirin tidak mau. Ketika orang muhajirin tiba di sana, langsung dibagi 2, mereka tidak mau. Mereka mengatakan kami harus kerja. Kemudian orang Ansor mengatakan kami yang mencukupkan diri untuk kerja, kalian nggak perlu kerja. Orang muhajirin nggak mau. Kemudian apa? Orang Ansor mengatakan, kemudian orang muhajirin yang mengatakan, orang Ansor yang mengatakan, sebagiannya adalah muhajirin yang punya ide. Tapi dalam riwayat yang lain adalah orang Ansor yang mengatakan, yaitu apa? Ya sudah,
ini kebun saya, kemudian apa? Kalian bekerja di sini, nanti hasilnya kita bagi dua. Nah, orang Ansar mengatakan, orang Muhajirin mengatakan, oh saya mau kalau seperti itu. Baik. Ini adalah menunjukkan karakter mereka yang sangat bagus. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan apa itu? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri adalah banyak yang fakir. Tentunya orang kaya banyak, tapi jumhur Ansar adalah orang-orang fakir. Sementara kampungnya sendiri adalah wabiah, yaitu banyak bibit penyakit dan seterusnya. Tapi mereka lebih mengutamakan orang Muhajirin. Kemudian Imam Ibnu Katsir mendatangkan hadis yang sanadnya sahih. Kita dapatkan sanadnya sahih, dan ini terkenal dari hadis Abdullah bin Amr ibnul As. Hadis Anas sebenarnya, tapi dohirnya adalah apa? Nanti yang cerita-cerita adalah Abdullah bin Amr ibnul As, yang Rasulullah SAW ketika sedang duduk-duduk dengan sahabat duduk-duduk dengan Rasulullah mengatakan, ya taliu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Dan ini banyak disebutkan oleh para pemberi nasihat, dan dohir sanadnya memang sahih. Lalu datang seseorang, dia sholat seperti dia wudhu, sholat seperti biasa. Kemudian nggak lama kemudian dia balik lagi. Kemudian hari berikutnya juga seperti itu. Rasulullah menyebutkan itu sampai 3 kali. Kemudian Abdullah bin Amr ibnul As mengatakan, saya akan mengikuti dia. Saya ingin tahu amalan apa yang menyebabkan dia jadi penghuni surga. Ini semangat para sahabat. Mereka ingin mendapatkan jalan-jalan ke surga. Maka kemudian Abdullah bin Amr minta izin untuk tinggal di rumah dia selama 3 hari. Maka diizinkan. Sepanjang malam itu dia mengamati keadaan orang ini. Ternyata dalam 3 malam itu orang ini tidak sholat malam. Cuma dia di akhir malam dia bangun tidur, kemudian berzikir, kemudian tidur lagi. Nah, kemudian pada kali yang ketiga dia kemudian Abdullah bin Amr ibnul As mengatakan, hanya saja saya tidak pernah mendengar dia mengucapkan kalimat-kalimat kecuali yang baik-baik. Kemudian di akhir kisah itu Abdullah bin Amr bertanya, apa yang menyebabkan Anda memiliki diizinkan untuk masuk surga, sementara saya tidak melihat Anda melakukan qiyamul lail atau apa. Baik. Walaupun kalimat ini tidak layak dipakai oleh sebagian orang, mengatakan, oh yang penting hatinya baik walaupun tidak sholat malam. Karena ini baru 3 hari. Boleh jadi di hari-hari yang lain dia rajin qiyamul lail. Kebetulan waktu-waktu yang tadi adalah ada udzur, dan memang ini tidak wajib. Dan tidak boleh kita buruk sangka sahabat sepanjang hidupnya nggak mau qiyamul lail. Ini tentunya buruk sangka yang tidak layak. Tayyib. Kemudian orang ini mengatakan, saya nggak punya amalan-amalan biasa, amalan-amalan yang lain. Sampai pada kali yang ketiga orang ini mengatakan, cuma saya tidak pernah di dalam hati saya itu ada kedengkian kepada kaum muslimin. Kata Abdullah bin Amr, inilah yang menyebabkan Anda ditansis masuk surga, yang ini yang kami tidak mampu. Ini adalah ketawaduan Abdullah bin Amr ibnul As. Walaupun mereka adalah sahabat-sahabat yang baik, tapi mereka mengatakan, kami nggak mampu untuk seperti itu. Intinya adalah barang siapa selamat dari kedengkian, maka dia adalah betul-betul orang yang mendapatkan keuntungan besar. Boleh jadi memang dia akan masuk surga, dan seterusnya. Baik, cuma yang diinginkan oleh Imam Nawawi dalam hadis ini adalah yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Ini masuk dalam bab ini, yaitu cinta di jalan Allah, dan juga mencintai orang karena Allah, dan seterusnya itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.